Selamat pagi para mahasiswa semuanya, salam sehat untuk kita semua. Pada pagi ini kita masuk ke mata ajar keperawatan gawat darurat untuk semester 7 Prodi D3 Keperawatan Palembang. Jadi ini adalah pertemuan yang kelima. Kita akan membahas asuhan keperawatan pada kegawat daruratan. Kita awali dengan membahas tentang pengkajian. Mudah-mudahan materi ini bisa membantu kita untuk memahami tentang asuhan keperawatan pada kegawat daruratan. Peran perawat, jika kita lihat hasil konsorsium ilmu kesehatan di tahun 89, peran perawat itu terdiri dari beberapa peran. Yang pertama, perannya sebagai pemberi asuhan keperawatan. Kemudian peran sebagai advokat pasien, sebagai edukator, koordinator, sebagai kolaborator, konsultan, dan sebagai peneliti atau pembaru. Di situ sudah sangat jelas bahwa peran perawat salah satunya adalah memberikan asuhan keperawatan. Itu dituangkan kembali di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang keperawatan pasal 30. Dalam proses keperawatan gawat darurat, kita tetap mengacu pada siklus proses keperawatan, sama seperti melakukan asuhan keperawatan pada kelompok lainnya, kepada kelompok anak, medikal bedah, jiwa, komunitas. Kita tetap terus menggunakan siklus proses keperawatan ini. Diawali dengan pengkajian, kemudian diagnosa keperawatan, melakukan perencanaan, kemudian melakukan implementasi, dan terakhir kita melakukan evaluasi atas semua proses yang sudah dikerjakan pada tahap-tahap sebelumnya. Karakteristik proses keperawatan ini terdiri dari beberapa ya. Ini ada 6 item. Yang pertama, proses keperawatan itu memiliki tujuan yang jelas. Jadi kalau kita melakukan proses keperawatan pasti sudah ada tujuannya, dan tujuan itu jelas sehingga bisa mencapai hasil yang baik gitu ya. Kemudian sistematis. Sistematis itu artinya menggunakan pendekatan yang terorganisasi untuk mencapai suatu tujuan ya. Proses keperawatan juga dinamis. Artinya apa? Dilaksanakan secara berkesinambungan ya, terus menerus ya. Kemudian interaktif. Ada hubungan timbal balik antara perawat, pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan lain. Yang berikutnya, proses keperawatan itu adalah fleksibel. Fleksibel artinya digunakan pada praktek keperawatan bisa pada situasi apapun, pada situasi gawat darurat, pada situasi komunitas, anak, dan sebagainya. Jadi fleksibel. Kemudian teoritis. Jadi proses keperawatan tetap juga didasari oleh ilmu yang luas, khususnya ilmu dan model keperawatan. Asuhan keperawatan ini memiliki tiga aspek. Tiga aspek tersebut adalah aspek humanistik, artinya memandang pasien sebagai manusia. Kemudian aspek holistik, itu intervensi keperawatan memenuhi kebutuhan dasar manusia secara utuh. Utuh artinya di bio, psikososial, dan spiritual. Kemudian aspek ketiga adalah care. Artinya aspek yang diberikan berlandaskan pada standar praktik keperawatan dan etik keperawatan. Jadi ketiga aspek ini penting di dalam pemberian asuhan keperawatan.
Proses keperawatan seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya tadi, bahwa proses keperawatan itu terdiri dari tahapan pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Pada tahap pengkajian, hal yang dilakukan atau perawat itu akan berperan dalam hal mengumpulkan data, mengatur data, apakah itu data objektif, subjektif, kemudian memvalidasi data, apakah data yang diambil atau yang sudah dikaji itu valid, ya. Kemudian mendokumentasikan data yang sudah dikaji. Pada tahapan diagnosis keperawatan, perawat melakukan analisis data yang sudah dikumpulkan pada tahapan pengkajian, kemudian mengidentifikasi masalah kesehatan, apakah itu risiko, kemudian kekuatan-kekuatan yang dimiliki, merumuskan pernyataan diagnosis. Tahapan berikutnya adalah perencanaan. Perencanaan artinya kita memprioritaskan masalah atau diagnosis yang sudah dirumuskan di tahapan sebelumnya. Kemudian kita merumuskan tujuan atau hasil yang diterapkan, memilih intervensi keperawatan, menulis program keperawatan yang akan dilakukan. Kemudian tahapan berikutnya adalah perencanaan. Perencanaan kita melakukan mengkaji kembali, kemudian menentukan kebutuhan perawat terhadap bantuan, mengimplementasikan intervensi keperawatan yang sudah kita susun pada tahapan perencanaan, kemudian melakukan supervisi kasus yang sudah didelegasikan, kemudian mendokumentasikan tindakan keperawatan. Tahapan selanjutnya kita melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah kita kerjakan di pengkajian, penentuan diagnosis, dalam perencanaan dan implementasi. Di tahapan evaluasi kita mengumpulkan data yang kaitannya dengan hasil, kemudian membandingkan data dengan hasil, menghubungkan tindakan keperawatan dengan tujuan atau hasil, menarik kesimpulan tentang status masalah, melanjutkan, memodifikasi, atau mengakhiri rencana asuhan keperawatan jika masalah tidak ditemukan kembali. Asuhan keperawatan pada kegawat daruratan itu tahapan pentingnya adalah bedanya dengan asuhan keperawatan pada kondisi-kondisi lainnya adalah pada kasus-kasus kegawat daruratan, pengkajian itu umumnya adalah ringkas, sistematis, kemudian mudah dimengerti dan terdiri dari primary survey dan secondary survey. Untuk diagnosis yang muncul pada kasus-kasus kegawat daruratan itu diagnosis yang mengancam jiwa, kemudian pada kondisi kegawat daruratan. Luaran yang diharapkan adalah life saving, kemudian mencegah kecacatan. Intervensi dilakukan cepat, tepat, cekatan, terampil sesuai prioritas kegawat daruratan. Jadi itu hal-hal pembeda dengan asuhan keperawatan lainnya gitu ya pada kasus-kasus kegawat daruratan. Kita masuk ke pengkajian. Pengkajian ini untuk kegawat daruratan, untuk formatnya akan lebih mudah ya, karena data-data yang diambil juga harus cepat, kemudian akurat ya. Yang pertama kita lihat dulu di gambar ini ada identitas. Identitas yang dikaji diantaranya adalah identitas pasien, nama, jenis kelamin, agama, pekerjaan, umur, pendidikan, dan alamat. Kemudian ada di situ dia ada triase, apakah dia masuk mana ya, apakah P1, P2, P3, dan P4. Kemudian
Pengajian berikutnya adalah keluhan utama. Jadi kita lihat di sana keluhan utama dituliskan, kemudian mekanisme cedera, adakah orientasi tempat, waktu, dan orangnya baik atau tidak baik, kita centang di sana. Kemudian primary survey yang berikutnya, yang pertama adalah airway. Airway itu yang kita kaji jalan nafas, obstruksi, apakah ada obstruksi lidah, cairan atau benda asing, kemudian suara nafasnya, snoring, gargling atau stidor. Kemudian kita tuliskan juga di sana keluhan lainnya. Untuk primary survey berikutnya adalah breathing. Breathing kita lihat gerakan dada, apakah simetris, asimetris, kemudian irama nafasnya cepat, dangkal atau normal, pola nafasnya bagaimana, apakah teratur, tidak teratur, kemudian adakah retraksi otot dada, adakah sesak nafas, kemudian kita hitung respirasi rate-nya dan tuliskan keluhan lain yang ditemukan pada saat pengkajian. Berikutnya adalah circulation. Circulation yang kita lihat nadi apakah teraba, tidak teraba, kita perhatikan di situ, kita centang mana yang sesuai. Kemudian adakah cyanosis, kemudian CRT-nya apakah di bawah 2 detik atau di atas 2 detik. Untuk perdarahan, adakah perdarahan atau tidak, kita lihat. Kemudian keluhan lain kita tuliskan di sana pada saat kita mengkaji circulation. Nah, kalau dilihat dari ketiga primary survey, airway, breathing, dan circulation, inilah adalah hal utama yang harus segera dikaji pada saat pasien datang di IGD. Nah, dari pengkajian awal airway, breathing, dan circulation itu masalah keperawatan yang muncul tentunya akan masalah keperawatan yang prioritas gitu ya, yang harus segera diatasi. Nah, untuk airway, jika terjadi masalah, maka masalah keperawatannya kita bisa memunculkan ineffective airway ya di situ. Nah, kemudian untuk breathing itu ada kemungkinan diagnosa keperawatan yang bisa diangkat pada masalah-masalah breathing, itu adalah inefektif pola nafas, kemudian kerusakan pertukaran gas. Untuk circulation, penurunan curah jantung dan inefektif perfusi jaringan. Nah, tentunya setelah kita menentukan diagnosa harus segera ditangani karena ini adalah kasus-kasus kegawat daruratan ya. Primary survey berikutnya kita kaji setelah airway, breathing, circulation segera diatasi ya. Primary survey berikutnya adalah disability. Disability yang kita lihat pada pengkajian kegawat daruratan yang pertama adalah respon. Responnya dari pasien bagaimana, apakah dia masuk ke dalam alert, verbal, kemudian pain atau unrespon ya. Kita bisa lihat pada pasiennya, kemudian kesadarannya kita kaji apakah masuk ke kompos mentis, delirium atau somnolent. Kemudian GCS-nya kita hitung ya, eyes-nya berapa, verbal dan motorik. Kemudian pupil apakah pupilnya isokor, anisokor, pinpoint atau midriasis ya, kita bisa lihat di pasiennya pada saat pasien datang. Kemudian ada refleks cahaya atau tidak. Kemudian keluhan lain tetap harus dituliskan di sana gitu ya. Kemudian berikutnya adalah exposure. Exposure kita bisa melihat apakah ada deformitas pada pasien, ada kontusio, abrasi, penetrasi, laserasi, dan edema, dan tuliskan juga keluhan lain yang muncul pada saat dilakukan pengkajian. Itu adalah primary survey-nya. Ini kalau kita lihat disability, masalah-masalah yang ditemukan pada disability itu masalah keperawatannya bisa dirumuskan dalam bentuk inefektif perfusi cerebral atau intoleransi aktivitas. Pada masalah
exposure, kita bisa merumuskan kerusakan integritas jaringan, kerusakan mobilitas fisik. Tentunya hal ini dikaji atau dirumuskan sebagai masalah keperawatan setelah ABC-nya diselesaikan dahulu ya. Jadi setelah dilakukan pengkajian, kemudian dilakukan intervensi untuk airway breathing dan circulating, baru kita masuk ke primary survey yang disability dan exposure, sehingga pasien masih bisa diselamatkan gitu ya. Kemudian masuk ke secondary survey. Secondary survey ini ada anamnesa berupa riwayat penyakit saat ini, alergi, medikasi, riwayat penyakit sebelumnya, makan minum terakhir, peristiwa ya penyebabnya, kemudian tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi, suhu, RR gitu ya. Kemudian lanjut ke pemeriksaan fisik. Di pemeriksaan fisik tentunya dari head to toe ya, tetap harus dilakukan dari head to toe. Ada dari kepala, ada inspeksi palpasi dada, dilakukan inspeksi palpasi, perkusi dan auskultasi, kemudian abdomen, inspeksi palpasi, perkusi, auskultasi, kemudian pelvis, inspeksi palpasi, kemudian ekstremitas atas bawah itu dilakukan inspeksi palpasi, kemudian punggung juga dilakukan inspeksi palpasi, dan pemeriksaan neurologis. Pemeriksaan diagnostik juga harus dicantumkan ya, pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik itu dapat berupa ronsen, CT scan, USG, EKG, dan endoskopi ya. Jadi hasilnya tetap harus dituliskan di pengkajian. Itu ya beberapa pengkajian yang harus dilakukan pada kasus kegawat daruratan. Ini tadi yang pemeriksaan fisik, ada ekstremitas, pelvis, abdomen, dada, dituliskan di secondary survey-nya. Para mahasiswa, materi kita tentu pengkajian. Tadi materi berikutnya adalah diagnosa keperawatan pada kegawat daruratan. Tadi beberapa sudah kita singgung masalah-masalah yang muncul pada airway breathing dan circulating. Nah, untuk beberapa menit ke depan saya mohon para mahasiswa untuk mencoba melakukan pengkajian pada keluarga masing-masing. Jadi menggunakan form pengkajian yang tadi sudah kita bahas, baik itu primary survey, secondary survey ya, dicobakan kepada anggota keluarganya. Jadi nanti kalau ada misalnya ada istilah yang belum dipahami, silakan ditulis di kertas di situ ya, kemudian dicari, sehingga pada saat nanti masuk pada pembelajaran klinik, para mahasiswa sudah mengerti gitu ya, apa itu deformitas, apa itu kontusio, abrasi, penetrasi, dan sebagainya. Itu salah satu contohnya. Jadi mohon bisa dikerjakan beberapa menit ke depan untuk melakukan pengkajian pada anggota keluarga menggunakan form yang sudah kita bahas tadi. Boleh dikerjakan di kertas, kemudian nanti di foto untuk dikirimkan di Google Classroom. Begitu ya anak-anak, para mahasiswa, selamat menyelesaikan tugas dan bisa belajar lebih luas, lebih dalam menggunakan buku atau media pembelajaran lainnya.